Oke, langsung saja masuk ke materinya, anak-anak. Kita belajar sejarah Indonesia. Langsung share ininya dulu ya, bentar ya. Ini cuma info. Nah, kita langsung share layar screen. Oke. Muncul PPT-nya Pak Agung muncul ya, anak-anak ya. Muncul nggak? Iya, Pak. Muncul ya. Oke, langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini judulnya adalah mempertahankan kemerdekaan dari ancaman disintegrasi bangsa. Nah, sebelum kita masuk pembelajarannya, dari kalian ada yang tahu disintegrasi bangsa enggak sih? Kalau kita judulnya aja nggak ngerti, apalagi isinya, kita harus tahu dulu judulnya itu artinya apa. Ayo, banyak aktif, banyak nilai. Perpecahan. Terus ada lagi kurang tepat. Pemberontakan. Iya, terus ada lagi nggak? Siapa tadi? Tadi siapa yang ngomong? Gereja. Oh, Esa. Nah, apalagi? Parip, ada perpecahan, ada pemberontakan. Jundi, Fikri, ayo. Nggak ada. Udah nih, itu aja nih, cuma perpecahan sama pemberontakan. Itu benar, tapi itu kurang tepat. Jadi disintegrasi bangsa ini adalah sebuah keadaan di mana tidak bersatu padu dan menghilangnya keutuhan atau persatuan suatu bangsa yang akan menyebabkan perpecahan. Nah, ketika hal itu terjadi, bukan tidak mungkin akan terjadi pelepasan suatu wilayah dari satu negara. Nah, itu yang dinamakan disintegrasi bangsa. Ada yang tahu nggak di negara mana yang udah ada perpecahannya, ada disintegrasi bangsanya? Indonesia. Sebelum ke Indonesia, ini kan kita kan lagi belajar sejarah Indonesia. Sebelum di Indonesia, jangan di Indonesia dulu deh, di negara mana yang udah bener-bener yang sampai sekarang ada suatu di Eropa, Pak. Hah? Eropa apa Asia, Pak? Di Asia deh. Palestina. Terus Palestina Malaysia, sama Pak. Hah? Malaysia masuk nggak, Pak? Malaysia. Enggak dong. Itu pasti kalau ada disintegrasi bangsa tuh ada dua negara yang tidak akan bersatu, yang dipecah belah, bukan kayak satu negara yang dipecah belah. Korea Utara, Korea Selatan. Betul sekali. Korea siapa tuh tadi tuh? Haikal. Oh, Haikal. Oke. Kenapa jadi Korea Utara sama Korea Selatan? Coba. Orang Jerman. Apa? Ayo, kenapa jadi Korea Utara dan Korea Selatan? Perbedaan ideologi. Satu komunisme, satu nggak tahu apalan. Yang komunisme itu Korea Utara apa Korea Selatan? Utara. Kalau yang Korea Selatannya? Nggak tahu, liberalisme mungkin. Waduh, bahaya banget tuh, udah kayak Jerman dong. Sosialis. Apa Pak? Pak Arif? Sosialis. Bukan. Kalau di Korea Utara itu sama kayak di Indonesia, itu adalah menganut paham demokrasi. Nah, jadi mereka itu sulit untuk disatukan walaupun satu negara. Yang satu paham komunis dan yang satu paham demokrasi. Nah, ini lagi satu pertanyaan lagi nih. Siapa nama Presiden Korea
Utara yang rambutnya berponi. Nah, tuh. Kim Jong-un. Pak. Guys, langsung hafal semua Kim Jong Un. Nah, oke, ya udah kita langsung lanjut ya. Berarti udah ngerti kan disintegrasi bangsa itu apa? Paham ya? Paham. Kalau mau dicatat, catat. Disintegrasi bangsa adalah sebuah keadaan di mana tidak bersatu padu dan menghilangnya keutuhan atau persatuan suatu bangsa yang akan menyebabkan perpecahan. Oke, kita langsung lanjut ya. Nih, itu kan di negara lain kan. Nah, di Asia negara lain. Nah, sekarang di Asia negara kita sendiri. Lebih tepatnya di Indonesia. Jadi di sini ada pergolakan pasca kemerdekaan. Pasca apa sih? Nah, ayo pasca apa coba? Setelah, betul, setelah kemerdekaan. Berarti setelah Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal ada yang tahu? Apaan? 8 apa? Apaan? Apaan gimana nih? Siapa nih? Belum? Masih. Ayo. Lagi Zoom meeting. Ini kan disitu dulu ya. Sama ibu dulu ya. Ada yang tahu nggak tanggal berapa? Kemana? Ada yang tahu tanggal berapa? Ayo semuanya. Nggak tahu. Pada tanggal berapa? Masih pada nggak pada tahu sih. 1945 Pak. Apa? Tanggal itu bukan tanggal, itu tahun. Ya kan ada tuh proklamasi. Ayo siapa yang inget tuh? Terus kan di bawahnya kan ada tuh 17 Agustus. 17. Benar, 17 Agustus 1945. Oh, kirain apaan? Nah, jadi di sini ada 3 pergolakan yang setelah kemerdekaan Indonesia itu. Jadi ada satu pergolakan berkaitan ideologi. Dengan ideologi, pasti kalian tahu ideologi kan? Nah, terus Pancasila. apa? Pancasila. Siapa tuh yang ngomong tuh? Ideologi kita udah belajar ideologi kan dari sosiologi yang kemarin itu pas Zoom. Iya. Nah, yang kedua ada pergolakan berkaitan dengan kepentingan. Dan yang ketiga pergolakan dengan berkaitan sistem pemerintahan. Pasti di suatu kepentingan, pasti ada di suatu sistem pemerintahan nih. Sama halnya dari dulu sampai sekarang, kalau ada suatu kepentingan, pasti menyangkut pautin dengan sistem pemerintahan. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu ya, anak-anak ya. Kita bahas satu persatu dari mulai pergolakan berkaitan dengan ideologi. Jadi di sini kita akan membahas satu persatu suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang dulu pernah terjadi biar kita itu menolak lupa. Ada PKI Madiun. Nah, ada DITII dan ada G30 SPKI. Apa sih PKI itu? Partai Komunis. Partai Komunis Indonesia. Oke. Apa sih DITII itu? Ayo. Pasti udah tahu sekarang. Kalau yang G30 SPKI singkatan dari apa? Gerakan 30 September. Mantap Pak Arif.
Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Oke, kita langsung lanjut saja ya. Ke yang pertama, PKI di Madiun. Pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 yang bisa disebut dengan Madiun Affair. Nah, di situ ada latar belakangnya. Nih, latar belakangnya pemberontakan PKI di Madiun. Kita langsung bahas saja ya, anak-anak ya. Latar belakang jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin pada tanggal 23 Januari. Ini bisa di scroll nggak sih? Oh, bisa bentar. Ini nggak kebaca soalnya. Kita yang kayak gini aja. Nah, satu aja. Kita ulangi lagi ya. Latar belakangnya adalah jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin pada tanggal 23 Januari 1948. Akibat dari persetujuan Renville, Presiden kemudian menunjuk Muhammad Hatta untuk membentuk kabinet. Hatta membentuk kabinet tanpa golongan sosialis. Kita pahami dulu ya kata-katanya ini ya. Pada perkembangannya, Amir Syarifuddin menjadi oposisi kabinet Hatta dan menyusun Front Demokrasi Rakyat, yaitu bisa disingkat dengan FDR, dari golongan kiri dan kanan. FDR menghasut kaum buruh di pabrik Delenggu pada tanggal 5 Juli 1948. Bisa diakumulasikan, ini adalah ceritanya itu sangat rumit, teman-teman. Jatuhnya Kabinet Amiruddin itu bukan semena-mena Amiruddin itu jatuh, lalu dia terpuruk, lalu dia pergi dari Indonesia. Tidak. Tapi malah dia bangkit, dan malah dia ingin mengajukan dirinya untuk membentuk kabinet sama Muhammad Hatta. Jadi akhirnya itu kenapa Hatta membentuk kabinet tanpa golongan sosialis? Nah, karena Amir Syarifuddin itu sebenarnya sosialis. Nah, tapi karena dia itu dalang dari pemberontakan PKI sebelumnya itu, dia orang pintar, makanya dia digabungin dalam kabinet Hatta. Nah, pada perkembangannya tuh, Amir Syarifuddin menjadi oposisi kabinet Hatta dan menyusun Front Demokrasi Rakyat. Jadi di situ, tanpa sepengetahuan kabinet Hatta, tanpa sepengetahuan Muhammad Hatta, si Amir Syarifuddin ini menyusun demokrasi rakyat. Front Demokrasi Rakyat dari golongan kiri dan kanan. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu satu, untuk menjatuhkan kabinet Hatta. Terus FDR itu menghasut kaum buruh. Ini pertama kalinya terlintas Amir Syarifuddin itu untuk menghasut kaum buruh di pabrik Delenggu pada tanggal 5 Juli 1948. Karena di situ ada ketidakcocokan antara pemerintah sama rakyat, antara penjualan. Jadi ini kan pabrik kan, antara penjualan di pemerintahan itu harganya nggak cocok. Akhirnya disitulah FDR mulai menghasut kaum buruh di. Wow, kedengeran nggak? Dengar. Kedengeran ya? Ya. Oke, kita lanjut lagi. Dan di situ akhirnya FDR itu menghasut kaum buruh di pabrik Delenggu. Ada yang tahu nggak pabrik Delenggu itu pabrik apa sih? Tahu. Hah? Pabrik tahu Sumedang. Pabrik gula. Ada yang bener apa enggak tuh? Ada yang tahu?
Gula apa beras? Gula. Gula apa beras? Minyak. Beras. Beras. Gula apa beras? Minyak. Minyak apa beras? Daging. Tuh. Itu adalah pabrik beras. Nah, di situ FDR itu menghasut kaum buruh itu ada 3 faktor. Kenapa FDR menghasut kaum buruh tersebut? Nah, jadi satu adalah paham faktor sosial dan ekonomi. Nah, dan yang kedua adalah faktor politik. Dan yang ketiga itu adalah faktor kesenjangan. Nah, itu adalah 3 faktor yang mempengaruhi mempengaruhi kaum buruh dari FDR itu. Nah, satu ada faktor sosial dan ekonomi. Menyebab terjadinya gerakan buruh. Di situ ada ketidakstabilan upah dan fasilitas antara buruh tetap dengan buruh lapangan di perkebunan. Jadi ada itu tuh di situ tuh kayak ada sistem kasta gitu antara staf dan buruh itu, buruh staf sama buruh lapangan itu dibedakan. Kalau staf itu kayak diistimewakan, jadi kayak dikasih baju yang bagus-bagus. Kalau buruh lapangan bajunya bekasan dari staf. Tuh. Maka dari itu di situ FDR mulai masuk. Tuh, jadi ibaratnya ada kelemahan di situ, FDR masuk. Hasut. Tuh. Nah, terus yang kedua, faktor politik. Faktor politik itu jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin, nih ya kan, yang tadi nih. Karena faktor politik kan, karena dia kan nggak suka sama sistem pemerintahan Indonesia. Tapi mau nggak mau Muhammad Hatta harus masukin tuh Amir Syarifuddin, karena dia orangnya pintar. Barangkali dia akan sadar gitu akan posisinya itu. Nah, terus FDR ini perannya semakin kuat di daerahnya itu, guys. FDR menghasut para buruh, kan bener kan tadi kan? FDR itu menghasut para buruh yang tergabung dalam Sarbupri dan Sobri agar melakukan pemogokan di Belenggu. Jadi di situ itu akan ada pemogokan secara besar-besaran di pabrik Belenggu dan sekitarnya. Ya karena satu ada faktor sosial dan ekonomi juga. Nah di situ juga ada faktor politiknya. Nah, terus yang ketiga itu ada faktor kesenjangan kerja. Nah, ini nih, faktor yang ketiga ini sebenarnya ini adalah faktor penyeimbang, faktor pelengkap gitu dari kedua faktor itu. Karena faktor ini tanpa faktor ketiga ini, faktor ke satu kedua itu kalau yang pertama itu tidak bisa dijalankan karena di sini ini mempunyai 3 gelombang. Ada gelombang pertama pada tanggal 19 Mei kalau salah. Dan yang kedua itu pada tanggal 26 Mei. Dan yang ketiga itu pada tanggal 20 Juni sampai 17 Juli. Jadi itu tuh menghasutnya tuh bukan hanya untuk sekali langsung hasut. Ada 3 gelombang untuk menghasut pabrik Belenggu ini nih. Nah, ya tujuannya satu. Tujuannya itu dia nggak suka sama sistem kabinetnya Bung Hatta. Dan dia itu akan cikal bakalnya Madiun Fair itu ya dari Amir Syarifuddin itu. Dari situ Amir Syarifuddin itu bangkit kembali dan melakukan sabotase di dalam kabinet Hatta ini dengan menghasut kaum buruh di pabrik. Pak, tutup Pak. Belum ditutup. Pintunya. Di luar. Ya udah nggak usah kalau di luar. Kedengeran nggak? Tambah kecil Pak suaranya. Tambah gede ya? Nah ini dia nih. Kita langsung lanjut nih. Ada pengembangan PKI di Madiun ini ada yang bisa disebut dengan Madiun Affair. Pemberontakan Madiun. Jadi stepnya ada 5 step nih, peta wilayah dan tahun peristiwa. Yaitu menyusun
peta wilayah dan tahun peristiwanya tuh. Jadi emang PKI ini emang disusun dengan cara matang, guys. Nah, kita lanjut apa kayak gimana nih? Kawan-kawan, Nggak terlalu denger Pak suaranya. nggak terlalu dengar ya? Iya, kecil. Aduh, gimana nih ya? Lagi motong apa sih, Pak? Pak Agung pakai headset. Headsetnya nggak ke bawah soalnya. Dikirain nggak ada masalah di sini. pakai earphone Pak. Pakai earphone. Malah earphone juga nggak ada. Bapak itu nggak bawa. Kirain di sini. Hah? Ada. Ini nggak? Coba ya kita ya coba ya. Halo, cek. Masuk? Ya. Bagus, jelas? Jelas. Oh iya. Jelas. Oke, kita langsung lagi. Bagus nih suaranya nih, bener nih, Jundi. Ya. Sebelum kita lanjut lagi, kita stop layar dulu kali ya. Kita lihat ada siapa aja yang udah masuk ya, biar Bapak tahu siapa aja yang udah masuk ya. Ada Jundi, ada Rizky Okta, Tarisa. Tarisa udah dari tadi. Rizky Okta yang baru masuk ya, Miss ya, cuma satu ya. Oke, kita langsung lanjut lagi ya, yang tadi ya. Ini dia, step by step pemberontakan PKI di Madiun. Step pertama, peta wilayah dan tahun peristiwa. Pasti dia itu udah merancang segimana bagus dan segimana biar pemberontakan ini berjalan dengan mulus dan lancar. Jadi pasti dia itu udah menitik-nitikan wilayah-wilayah tertentu. Dan tahun peristiwa itu dia itu udah dipikirkan secara matang-matang. Nah, yang kedua itu adalah latar belakang peristiwa yang tadi Bapak jelasin tentang Amir Syarifuddin itu ya. Nah, dan yang ketiga itu tokoh pemberontakan dan pahlawan yang gugur. Nih kita bisa lihat nih. Ini yang di sini ada kursornya Bapak nggak sih? Ya, ada ya. Nah, kalau nggak gini aja, bentar. Nah, kayak gini. Ini siapa nih? Tuh. Nih, ini siapa nih? Nih. Nih, yang ini siapa nih? Kalau yang ini siapa nih? Ini tokoh pemberontakan dan pahlawan nih, yang udah gugur ya, tapi ini kan belum gugur nih ceritanya nih. Nih, ini siapa? Ini siapa? Tuh. Yang ada yang tahu nggak? Hah? Yang satu DNA. Yang pakai kacamata itu siapa? Aidit. Aduh. Tinggal ngerokok ini aja nih. Apa Pak Arif? Aidit. Terus ada yang kedua siapa? Untung kalau nggak salah. Bukan. Mohyamin. Bukan. Tapi yang pertama benar. Hah? Yang pertama benar, Aidit. Yang pertama ini Amir Syarifuddin, Pak. Nah. Ini Buso. Nah, kalau yang ini siapa? Buso. Apa? Tadi siapa? Pahlawan. Tadi siapa yang ngomong? Tadi siapa? Bukan Untung, tadi ada lagi. Muso. Nah, itu siapa tuh Muso tuh? Jundi ya? Ya. Muso. Jadi, nah ini adalah dua tokoh pemberontakan PKI. Dua tokoh dalang dari PKI tersebut. Nih, ada Amir Syarifuddin dan ada Muso. Jadi terus ada yang step. Nah, kita langsung lihat lagi. Ini adalah lambangnya nih guys. Nih, lambang PKI itu adalah palu dengan
Palu Arit. Palu Arit, ada yang bilang Celurit, ada yang Palu Arit, ada yang Palu Celurit. Bayu Celurit. Emang kalau Cirebon Celurit. Nah, makanya kan sekarang kan udah pada nongol lagi tuh PKI tapi kita nggak tahu kan. Nah, terus juga ada baju-bajunya juga kan yang udah dijual bebas dengan logonya. Palu Aritnya itu sekarang udah diambil semua sama polisi kan. Itu nggak tahu itu cuma model trendsetter baju atau kayak gimana, kita nggak tahu. Nah, dan kelima itu akhir peristiwa. Pasti dari suatu peristiwa pasti ada awal dan ada akhir peristiwa. Nah, kita akan bahas. Ini kan udah Amir Syarifuddin kan kita udah bahas ya. Front pendirinya FDR. Nah, kita langsung lanjut lagi. Ini ada Musso nih. Musso. Musso lahirnya di mana sih? Ada yang kalian tahu nggak? Kalian tuh harus tahu namanya Musso siapa. Jangan asal Musso-Mussonya aja. Musso, nih ini langsung ini aja ya. Musso dikirim oleh Gerakan Komunisme Internasional Moskow ke Indonesia untuk merekrut pimpinan atas Republik Indonesia dari tangan kaum nasionalis. Untuk merekrut pimpinan atas Republik Indonesia dari tangan nasionalis. Musso melakukan fusi atau penggabungan Partai Buruh, Partai Sosialis, dan lain-lain menjadi PKI. Nah, di situ Musso dan Amir Syarifuddin mengambil alih PKI dan menantang program Hatta. Jadi di situ Amir Syarifuddin itu dia sudah dia sudah menghasut dari from FDR, terus kedatangan Musso itu adalah menambah kuat keyakinan Amir Syarifuddin untuk mengambil alih dan menentang program Hatta. Dan akhirnya PKI berontaklah dari situ. Nah, Musso sendiri nama aslinya adalah ayo. Musso sendiri nama aslinya ada yang tahu? Ada yang tahu Rizky? Coba Rizky nih belum jawab sama sekali nih. Nama asli Musso. Nama asli Musso, Rizky. Apa Jundi? Nama aslinya itu adalah Paul Musso Tebarnama. Yes. Ada yang disebut dengan Musso Munawar, Munawar Musso. Nah, itu banyak versinya. Jadi awas hati-hati tuh. Musso siapa? Musso Munawar. Munawar. Karena itu pendiri PKI ya. Ada yang tahu dengan Munawar Musso? Pendiri PKI ya, betul. Ada yang tahu Paul Musso Tebarnama? Itu siapa ya? Wah, itu sama juga. Itu adalah pendiri PKI yang lahir di Kediri, Jawa Timur pada tahun 1897. Nah, ini Musso sendiri kan tahu sendiri kan, katanya tokoh seorang komunis Indonesia yang memimpin Partai Komunis Indonesia tuh pada era 1920 dan dilanjutkan pada pemberontakan Madiun 1948. Nih, ini nih memperkuat PKI nih dari sini nih. Kita langsung lanjut saja ya. Udah paham ya tentang Musso ya? Ini adalah penyebaran peta wilayahnya dari Madiun. Madiun ke Surakarta. Ini titik merah ini adalah peta penyebaran PKI yang sudah dikuasai. Kita bisa langsung lanjut saja di sini nih tuh. Puncak pemberontakan PKI 1948. Puncak pemberontakan PKI pada tanggal 18 September 1948 dengan pernyataan PKI tentang berdirinya Soviet RI.
Yang persetujuan Renville itu, aksi PKI dilakukan dengan menguasai seluruh karesidenan Patih dan melakukan penculikan serta pembunuhan terhadap musuh politik. Kita bisa lihat lagi ya yang pertama yang tadi ya, nih. Karesidenan Patih kan adanya di Yogyakarta nih. Dia udah menguasai semuanya. Nah, akhirnya semua dikuasai oleh PKI Madiun atau gerakan Madiun Affair. Nah, pada tanggal itu kan 18 September. Nah, jarak Madiun ke Surakarta ini sangat dekat. Nah, si Musso ini datangnya dari Surakarta ke Madiun membantu Arif Syarifuddin. Nah, begitu. Nah, kita langsung lanjut aja. Nah, ini udah ya. Nih, pemberontakan PKI 1948. Pemberontakan PKI ditindak tegas oleh pemerintahan dengan mengerahkan kekuatan TNI dan polisi. Untuk menumpas gerakan tersebut pada tanggal 30 September 1948, Madiun berhasil direbut. Pada awal Desember 1948, operasi pemberontakan PKI 1948 dinyatakan selesai. Tuh. Jadi ada selang berapa hari pemberontakan PKI diselesaikan? Sebulan. Ayo. Sebulan benar. Pada tanggal 30 September. September bulan berapa? 3 bulan. 3 bulan, benar, 3 bulan. Dari 30 September kan itu kan disebut dengan yang gerakan 30 SPKI itu kan, yang menghabiskan musuh politik besar-besaran kan, yang ditembakin semua tuh. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Mengenai Amir Syarifuddin sama Musso Monawar yang lahir di Kediri. Itu adalah kedua tokoh penggerak Partai Komunis Indonesia pada tahun 1948. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Ada nggak nih? Ada. Apa? Soal Partai Komunis itu sendiri yang sebagian orang menilai bahwa Partai Komunis itu adalah partainya orang-orang yang tak bertuhan. Itu betul? Sebenarnya Partai Komunis itu Pak yang saya tahu gitu kan. Sebenarnya sebanyak paham loh Pak. Paham yang diartikan jadi paham tuh kayak berbeda-beda pendapat Pak. Partai Komunis ini ada katanya, ya benar kata Pak Arif tuh, ada yang tidak mempunyai Tuhan, tidak mempunyai keyakinan, akhirnya memberontak Indonesia, ada. Nah, ada juga yang Partai Komunis ini dia itu menganut ideologi yang tinggi untuk menjunjung Indonesia itu merdeka itu bukan cara seperti itu. Makanya ada pemberontakan PKI, ada pemberontakan DITII. Nah, itu maksudnya itu ada pergolakan di ideologinya itu, Pak. Nah, tapi ya dalam yang kita ketahui sekarang katanya PKI itu adalah orang-orang yang menganut agama tertentu, bukan Islam, bukan apa-apa gitu katanya. Tapi yang saya tahu itu begitu, Pak. Tapi yang sebenarnya sih banyak versinya loh, Pak. Kalau Bapak itu kata siapa tuh kayak gitu tuh? Opini publik sih Pak, kalau lihat di pasti gitu. Publik. Bayangan opini publik itu kalau PKI harus diberantas, harus di itu. Tapi kalau kita mengenal sejarah,
ya belum tentu juga itu benar dan belum tentu juga itu salah gitu. Makanya kita juga harus mengupas secara benar tuh ada gerakan G30 SPK itu seperti apa. Karena di film aja itu, di film G30 SPK aja PKI itu malah menganut ajaran agama Islam yang Tapi benar katanya gitu. Ada yang bilang nggak menganut agama Islam. Makanya saya juga bingung nih. Makanya saya merangkum ini kayak gini nih Pak. Menurut sepengetahuan saya dan yang sebenarnya di buku ini ya kayak gini gitu. Ya kalau berarti opini publik ya Pak ya. Iya betul. Berarti nanti kita akan bedah PKI nih Pak, harusnya nih Pak, biar pada tahu. Soalnya dari PKI, dari DITII itu banyak kisah-kisah yang dipotong, banyak kisah-kisah yang namanya itu yang ada benarnya, yang ada salahnya itu pasti banyak yang disembunyikan. Enggak semuanya itu dibeberkan secara langsung. Mengenai video sejarah juga. Tapi yang saya dengar juga emang seperti itu sih Pak. Yang saya dengar tuh emang seperti yang kata Bapak maksud itu, mengenai tidak menganut ajaran agama Islam gitu. Tapi ada juga yang di PKI itu justru itu tuh berpedoman pada Al-Quran sama halnya dengan DITII. Waduh, mana yang benar, mana yang salah nih. Makanya ya udahlah. Namanya juga banyak pandangan ya, kita harus menerima semuanya tapi kita harus mencerna dengan baik. Apa itu arti PKI, apa itu arti DITII, gitu Pak. Apalagi Pak? Udah. Sudah. Ada lagi? Lanjut Pak. Lanjut. Esa ada yang nanya? Pak. Nah, oke, langsung lanjut aja ya. Berarti kalau hati-hati nih, karena ini slide selanjutnya Bapak yang nanya. Tuh. Ditulis di buku tugas, ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab. 1, sebutkan 3 faktor FDR menghasut kaum buruh di Madiun. Dan yang kedua, pada tanggal berapakah puncak pemberontakan PKI di Madiun? Tuh. Bapak kasih waktu 1 menit untuk menulis. Nanti kita akan lanjut lagi. Partisipasinya ada siapa aja? Haikal, Jundi, Larissa, ya. Nggak ada yang naik lagi ya, Miss ya? Cuma tambahan Rizky doang. Oke, udah selesai? Oh, udah selesai, kita langsung lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Yang bisa disingkat? DITII. Apa? Ayo. DITII. DITII. Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Ini adalah organisasi yang berjuang atas nama umat Islam yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Namun, negara Islam Indonesia sebenarnya adalah kependekan dari NII. Dan kemudian banyak orang yang menyebutnya dengan nama Darul Islam atau yang dikenal DI. Negara Islam Indonesia. Dan kemudian bisa dikenal dengan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia.
Arti dari Darul Islam itu adalah rumah Islam. Rumah Islam. Dan kita bisa ambil pengertiannya bahwa organisasi ini merupakan tempat atau wadah bagi umat Islam yang ada di Indonesia untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi merdeka, agar aspirasi-aspirasi mereka dapat tertampung dan dapat terorganisir sehingga berguna bagi umat Islam di Indonesia. Sebelum kita bahas tentang berdirinya DITII ini, kita akan melihat video tentang pemberontakan DITII dulu. Oke, bisa dilihat? Ada? Ada. Oke, kita langsung lanjut aja ya. What's guys? Salam jas merah. Ada suaranya? Nggak ada, Pak. Nggak ada suaranya ya? Ya, Nggak ada suaranya? Dalam nggak video ada. kita akan membahas seputar negara Islam Indonesia atau pemberontakan DITI. Ada Pak, ada. Kita mulai Nah, video. ada kan? Tolong klik tombol subscribe dulu ya guys, supaya channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi kepada kalian semua. Oh, udah subscribe, Pak. Langsung saja kita mulai videonya. Check it out. NII atau Negara Islam Indonesia adalah negara dengan dasar syariat Islam yang didirikan oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. NII dikenal juga sebagai Darul Islam atau DI yang diproklamasikan di Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 7 Agustus 1949. Dalam proklamasinya, Kartosuwiryo dengan tegas menyatakan bahwa hukum yang berlaku dalam negara Islam Indonesia adalah hukum Islam. Konsep negara bentukan Kartosuwiryo ini tentunya berbeda dengan konsep negara Indonesia yang telah diproklamasikan dengan dasar Pancasilanya. NII tidak menghendaki ideologi lain selain penegakan syariat Islam. Kartosuwiryo kemudian membentuk kesatuan tentara yang disebut sebagai Tentara Islam Indonesia atau TII. Tentara Islam Indonesia ini terdiri dari pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang sudah ada sejak zaman pendudukan Jepang. Dengan terbentuknya Tentara Islam Indonesia, Kartosuwiryo dengan leluasa melancarkan berbagai aksi propaganda seputar negara Islam Indonesianya maupun aksi-aksi teror di sekitar Jawa Barat. Pertanyaannya, kemanakah TNI ketika Tentara Islam Indonesia ini melancarkan segala macam aksinya? Setelah perjanjian Renville 1947, TNI diharuskan meninggalkan wilayah Jawa Barat. Kemudian, divisi Siliwangi yang berkuasa di Jawa Barat harus menepi hingga ke Jawa Tengah. Sehingga membuat wilayah Jawa Barat terjadi kekosongan kekuasaan militer. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh Kartosuwiryo untuk memproklamasikan negara Islam Indonesia dan menyebarkan pengaruh NII di sekitar Jawa Barat. Tentara Islam Indonesia banyak melakukan aksi teror terhadap warga yang anti DITI. Banyak juga warga yang dibunuh oleh Tentara Islam Indonesia ini. Kekuatan Tentara Islam Indonesia di tahun 1950 semakin meningkat, bahkan hampir setara dengan Tentara Nasional Indonesia. Akhirnya terjadilah bentrokan antara TNI dengan DITI. Selama peperangan, pasukan DITI banyak bergerilya di sekitar hutan-hutan Jawa Barat. Bentrokan antara TNI dan TII berjalan sengit dan berdampak sangat buruk bagi rakyat Jawa Barat. Dalam aksinya, Tentara Islam Indonesia banyak melakukan perampasan harta benda milik warga guna mencukupi kebutuhan hidup mereka selama bergerilya. Hal ini tentunya membuat dukungan rakyat terhadap NII Kartosuwiryo berkurang.
Mayoritas warga Jawa Barat memilih untuk mendukung Republik Indonesia dan membantu TNI menumpas pemberontakan DITI. Pemberontakan serupa juga terjadi di 4 daerah lainnya. Di Jawa Tengah misalnya, Komandan Hizbullah Jawa Tengah, Amir Fattah, menyatakan bergabung dengan NII Kartosuwiryo pada tanggal 23 Agustus 1949. Kekosongan kekuasaan militer di daerah Brebes, Tegal, dan Kebumen membuat tentara Hizbullah Amir Fattah leluasa melancarkan aksi propagandanya. Pemberontakan DITI juga meluas hingga Kalimantan Selatan. Pemimpinnya adalah Ibnu Hajar, yang sebelumnya mendirikan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Ibnu Hajar sebenarnya adalah mantan Letnan II Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Ibnu Hajar bersama rekan-rekannya kemudian mendirikan KRYT karena kekecewaan penataan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Kalimantan Selatan pasca kemerdekaan. Dengan cepat, kesatuan yang dibentuk Ibnu Hajar menjadi besar dan melakukan aksi penyerangan terhadap TNI. Ibnu Hajar kemudian menyatakan bergabung dengan NII Kartosuwiryo, tepatnya pada Oktober 1950. Di Sulawesi Selatan, terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pemberontakan ini diawali oleh penolakan pemerintah terhadap masuknya kesatuan gerilya yang dipimpin oleh Kahar ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia dengan berbagai pertimbangan. Hal ini menimbulkan kekecewaan yang sangat mendalam bagi Kahar Muzakar. Menurut Kahar Muzakar dan rekan-rekannya, mereka telah berkontribusi untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Akhirnya, Kahar memilih jalan memberontak terhadap pemerintah dan memutuskan bergabung dengan Kartosuwiryo pada Agustus 1953. Saya Abdul Kahar Muzakar di sini. Saudara-saudara, selaku pejabat khalifah dan panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Persatuan Islam Indonesia, saya ingin menyampaikan kata-kata salam kecintaan jihad fisabilillah kepada segenap mujahidin Ansarullah dan rakyat di daerah Kombat 1. Ialah Komando Basis Jihad Lempu Batang seperti berikut. Dasar negara Pancasila yang ada di muka kita sekarang ini adalah gerak pikiran keduniaan yang akan menyeret dan akan menjerumuskan bangsa kita ke dalam pergaulan hidup hewan yang tidak mengindahkan kehidupan moral, kehidupan rohani. Kesatuan gerilya Kahar Muzakar ini kemudian bergerilya ke hutan-hutan. Kelihayan mereka dalam bergerilya sangat menyulitkan Tentara Nasional Indonesia dalam penumpasannya. Di Serambi, Mekah, Aceh, juga terjadi pemberontakan DITI. Dimulai pada 20 September 1953 dengan pernyataan proklamasi berdirinya NII oleh Daud Berah. Dalam proklamasi tersebut, Daud Berah menyatakan bahwa Aceh adalah bagian dari NII. Hal ini dilatar belakangi oleh kekecewaan mayoritas rakyat Aceh terhadap penurunan status Aceh dari daerah istimewa menjadi daerah setingkat karesidenan di bawah naungan Provinsi Sumatera Utara. Daud Berah bukan orang sembarangan. Ia adalah tokoh terkemuka Aceh. Beliau adalah gubernur militer Aceh yang juga menjadi ulama yang terpandang di Aceh. Rasa kekecewaannya terhadap sikap pemerintah RI yang membuat Daud Berah memimpin Aceh untuk melakukan pemberontakan dan melepaskan diri dari NKRI, dan akhirnya bergabung dengan NII Kartosuwiryo karena kesamaan visi. Meluasnya pemberontakan DITI membuat pemerintah akhirnya pemerintah melakukan berbagai operasi militer memangkas DITI sebagai daerah. Oke, itu adalah video dari pemberontakan DITI. Anak-anak, apakah masih bisa mendengar suara Bapak? Bisa. Jelas.
Jadi pas setelah anak-anak menonton video itu, siapa sih pendiri Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia itu? Suwiryo. Suwiryo. Nama lengkapnya, Bos. Nama lengkapnya apa? Suwiryo kan? Harto Suwiryo. Sebenarnya sih di tengah-tengahnya juga ada Harto Marijan Suwiryo. Nah, itu adalah pemimpin Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat yang memproklamasikan Darul Islam di Jawa Barat, tepatnya di mana tadi? Di Cisayong, Tasikmalaya. Nah, tapi kalian harus tahu, bukan hanya Kartosuwiryo saja yang memimpin Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ini. Jadi di sini ini banyak yang tidak tahu. Kenapa sih Kartosuwiryo saja yang diberitakan tentang berdirinya Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia ini? Satu, karena yang menentang keras perbedaan ideologi Indonesia dengan menganut ajaran agama Islam yang dibawa naungan Negara Islam Indonesia yang disebut dengan NII dan sekarang menjadi Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Itu adalah Kartosuwiryo. Sebenarnya sendiri itu pemimpinnya itu ada satu lagi. Pemimpin dari DITII itu sebenarnya. Nah, pemimpinnya itu nih, kalian harus tahu dulu nih. Kalian harus tahu dulu bahwa dulu itu sebelum adanya NII itu udah ada Darul Islam. Dan Darul Islam sendiri itu adalah sekelompok atau suatu gabungan Islam yang yang menganut ajaran Islam baik dan itu tidak mempropaganda Islam lainnya. Jadi adem ayem dulu tuh ada Darul Islam tuh. Nah, tokoh pertamanya adalah Kiai Yusuf Tauhziri. Nah, dan masuklah tuh NII, Negara Islam Indonesia, yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Dia itu bergabung karena menganut pandangan yang sama tentang Islam. Nah, akhirnya bergabung dengan yang disebut namanya DITI itu. Tetapi si Kiai Yusuf Tauhziri ini dia itu tidak akan pas proklamasi diumumkan pada tanggal 17 Agustus itu. Nah, di situ Tentara Islam Indonesia atau DITI itu tidak ditunjuk karena diboikot oleh Kartosuwiryo. Nah, akhirnya dengan pandangan tersebut, pandangan Kartosuwiryo itu sudah tidak satu paham dengan pandangan Kiai Yusuf Tauhziri itu. Akhirnya pecah. Jadi Kiai Yusuf Tauhziri itu dia tidak ikut campur dengan masalah DITI ini. Nah, jadi akhirnya dia memberontak si apa namanya itu Kartosuwiryo itu memberontak dan akhirnya dia itu seorang diri memimpin semuanya DITI yang ada di Jawa Barat itu. Nah, di situ Kartosuwiryo mendapat dukungan dikarenakan memberontak terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Jadi paham proklamasi, paham Pancasila katanya tidak sepaham dengan ajaran agama Islam. Itu. Nah, harusnya di Indonesia ini menganut ajaran agama Islam dalam Al-Quran.
Nah, lebih ngamuk lagi pas ada persetujuan Renville. Wah, itu lebih ngamuk lagi. Makanya Kertaswiryo itu melakukan pemberontakan dari situ. Paham? Paham belum? Paham. Alhamdulillah. Nih, Sekar Maji Kartosuwiryo. Sekar Kartosuwiryo merupakan anggota Partai Masyumi sejak masa pendudukan Jepang dan bahkan terpilih sebagai komisaris Jawa Barat. Sebenarnya kalau kita membedah seorang Sekar Maji Kartosuwiryo ini, nggak cukup sehari kita membahasnya di sini. Karena banyak pandangan-pandangan yang berbeda tentang Sekar Maji Kartosuwiryo. Nah, ini menurut pandangan dari buku seperti ini. Rencana pendiri negara Islam sebenarnya telah direncanakan sejak 1942. Pemberontakan ada 1948. 3 tahun setelah merdeka. Dengan mendirikan pesantren Sufah yang digunakan untuk latihan kemiliteran pemuda Indonesia. Termasuk Hizbullah dan Sabilillah dipergunakan dalam pendirinya negara Islam. Kamu tahu pas waktu ngeliat video itu Hizbullah dan Sabilillah itu tentara yang pasukan seperti apa sih? Pasti kalau kalian tahu nonton video itu tersebut dengan baik dan benar, pasti ada sebutan Hizbullah dan Sabilillah. Itu adalah pasukan sejak zaman tentara Jepang. Sebelum ada DITI sebelum pemberontakan DITI dimulai, itu sebelum kemerdekaan juga. Pak Mardi, ada kamu. Maaf ya. Itu ada Hizbullah dan Sabilillah, itu adalah pasukan perang Indonesia, ibaratnya itu adalah sekarang tuh kayak pasukan elitnya Indonesia untuk perang, tapi mengatasnamakan Islam. Makanya dia dimasukkan itu ke DITII, jadi diperkuat oleh Hizbullah dan Sabilillah. Latar pemberontakan DITII. Kita sampai latar aja ini yang terakhir, nanti kita akan bahas lagi karena waktunya tidak cukup. Latar belakang pemberontakan DITII, penolakan keputusan Renville bagi Kartosuwiryo dianggap perusahaan RI. Gerakan NII, Negara Islam Indonesia, ini bertujuan untuk menjadikan Republik Indonesia sebagai sebuah negara, menerapkan dasar agama Islam sebagai dasar negara. Yang kita tahu kan, yang tadi Bapak jelaskan itu, harusnya Indonesia ini harus menjadi negara Islam dan berpedoman kepada Al-Quran. Kata DITII. Proklamasi Negara Islam Indonesia menyatakan dengan tegas bahwa kewajiban negara untuk membuat undang-undang berdasarkan syariat Islam dan menolak keras terhadap ideologi selain Islam dan selain Al-Quran dan hadis, atau yang sering mereka sebut dengan hukum kafir. Katanya hukum kafir kalau melainkan dari Al-Quran itu. Di bawah naungannya yang diproklamirkan oleh Raden Arya Adipati Wiranata Kusuma sebagai presiden dari negara Pasundan buatan Belanda. Nah, ini proklamasi NII ini diperkuat dengan adanya pasukan buatan Belanda. Negara buatan Belanda itu adalah negara Pasundan. Negara Pasundan yang dibuat oleh Belanda, dan akhirnya dia kan, Pasundan kan itu termasuk Garut, Tasik, yang Sunda aja lah, Subang, terus apalagi tuh, Cianjur, apalagi sih anak-anak, Cirebon, Sukabumi, terus Bandung. Nah, makanya itu dulunya itu ada negara Pasundan. Makanya
makanya ada yang bilang, ah Sunda sendiri, Jawa sendiri. Dari dulunya seperti itu. Nah, itu akhirnya diperkuat oleh Raden, akhirnya terjadilah proklamasi NII, Negara Islam Indonesia. Nah, itu di dalamnya ada DITI tersebut, Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Paham yang Bapak maksud? Maaf ya, ada suara gerinda di belakang. Apakah sudah paham? Udah. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang DITI? Pak Arif kayaknya kalau nanya bagus nih. Asik. Kritis orangnya, bener Pak Arif. Biar kita tahu sih. Tapi lebih tahunya kita tuh harus melihat video itu bukan satu video aja Pak Arif. Kita harus melihat beberapa video pandangan orang lain tersebut. Mengenai semuanya itu. Biar kita nggak salah paham. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jundi? Rizky Okta? Ayo, siapa lagi? Kita langsung tutup aja dulu ya. Ini pembahasannya untuk latar pemberontakan DITI. Kirain waktunya masih panjang, ternyata udah melebihi batas waktu. Nanti kita akan sambung Jumat depan. Kalau tidak ada Jumit untuk kelas 12 nih ya. Nanti sejarah Indonesia akan dilanjut minggu depan. Untuk ada tujuan pemberontakan. Nah, ini juga nih, nanti akan bahas nih. Di Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, dan Sulawesi yang ada di video tersebut. Mudah-mudahan jangan lupa. Nanti ini Bapak akan share PPT-nya di ruang PJJ kelas 12 ya. Oke, kalau nggak ada yang nanya. Oke, makasih Pak. Kalau nggak ada yang nanya, Bapak tutup dulu. Stop share. Oke. Nggak ada yang mau bertanya lagi? Udah paham semuanya? Mudah-mudahan paham sih ya. Karena kita kalau belajar sejarah itu nggak mesti 1 hari 2 hari. Kita harus seminggu itu baru ngerti sedikit. Apalagi kita kalau baca-baca. Makanya tugas yang sejarah Indonesia yang Bapak berikan itu banyak bacaannya, itu harus dibaca. Karena kalau nggak dibaca percuma. Nanti gagal paham. Yang satu Jundi bicara seperti ini, yang satu Haikal bicara seperti ini, takutnya gitu. Jadi miskom ya Pak. Nah, miskomunikasi. Oke, Rizky belum ada dokumentasinya, Rizky. Oke, yang tugas yang 2 itu nanti difotokan, nanti kirim ke Bapak ya. Oke. Yang tadi, yang tugas yang ada 2 itu. 2 soal. Soal itu, pasti tahu lah itu. Ada siapa yang lewat? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, Bapak akan tutup Jumit kali ini. Nggak ada yang bertanya nih? Oke, nggak apa-apa. Nanti tugasnya di-share aja di grup masing-masing, di grup kelas 12 yang tugas yang 2 itu, biar yang nggak ikut Zoom meeting ini kerjakan biar dapat nilainya. Tapi yang masuk di sini nilainya akan dilebihkan oleh Bapak. Oke? Oke, terima kasih Pak Arif. Jempol 2. Oke, makasih ya. Sebelum itu, Bapak mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata yang ada di pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk semua tutor yang hadir. Ada Miss Isni, ada Pak Sumardi, ada Ibu Tunjia, ada Ola, ada Ibu Arianti, Ibu Ami, semuanya. Makasih banyak ya yang udah hadir. Bapak tutup dengan mengakhiri. Foto lagi boleh? Ayo kita foto lagi sekali lagi. Barangkali tutor-tutornya, bapak-bapak ibunya mau ikut foto, silakan dibuka kameranya. Kita hitung mundur ya. Fikri doang nih sama Haikal nih. Nah, belum. Ayo, wali kelasnya nggak apa-apa. Mau ikut foto? Ayo Pak Mail.
Pak Mail, ada Pak Mail ya? Udah, yuk. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Mardi. Oh iya, Bapak mau nanya untuk yang terakhir kalinya, mumpung Zoom kali ini. Kepada Rizky Okta. Sebutkan tutor-tutor di PKBM Negeri 22 Makassar. Ada siapa aja? Ada Miss Ismi, Oke. Pak Sumardi, Oke. Bu Arianti, Oke. 3. ada Pak Agung sendiri yang ngejelasin materi. 4. Ayo. Ada 12 loh. Baru 4 loh. Ayo loh. Ayo loh. Ada yang bisa menambahkan nggak? Jangan Tarisa sama Haikal. Jangan Esa juga. Jundi, bisa menambahkan? Bu Erva, Bu Erpa, oke. Terus? Bu Yanti, Bu Yanti, oke. 6. Bu Ari. Hah? Bu Ari, Bu Ari. Bu Ari, oke 7. udah. Udah. Siapa lagi ya? Bu Dian, Ibu Dian 8. 2 lagi. 3 lagi. Bu Erva, Bu Erva udah. Mardi, Udah. Ayo. Udah mulai 1 tahun loh. Siapa lagi? Pasti kalau harus suruh nambahin Esa, siapa aja, Sa? Yang 3 Bu itu. Tata. Hah? Bu Tata. Kata. Terus Bisa. Pak Mail satu lagi? Pak Mail udah sama tadi. Iya benar Pak Mail udah. Ini terus satu lagi? sama siapa Pak lagi Pak? Itu doang. Ada satu lagi. Budina mah teknisi. Ayo, itu loh yang kecil imut-imut loh. Oh bola. Tuh, itu tuh semuanya harus dihafalin, apalagi dengan mata pelajarannya tuh banyak. Saya kan bola kan gak pernah belajar Pak, jadi lupa. Oh iya IPS ya. Nggak apa-apa, yang penting tahu lah, harusnya tahu gitu. Jangan sampai kirim soal, kirim jawabannya salah gitu kan. Nggak tahu juga namanya ibunya siapa gitu, bapaknya siapa gitu. Oke, terima kasih banyak ya. Coba ingat lagi semua tutornya yang ada di PKBM Negeri 22 karena itu akan terkenang pas waktu kalian lulus. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.